empati jadi hilang, kemudian syariat dihilangkan. Nah, itu yang dilaksanakan sama Muharrar itu. Apa begitu cara memperlakukan jenazah tatkala melihat seseorang itu wafat, tatkala melihat seseorang itu meninggal? Apa begitu cara memperlakukannya? Tatkala melihat seperti itu, apa mereka itu nggak sadar bahwa si Muharrar ini sedang memiliki nir moral? Kalau kita tidak katakan nir syariat begitu. Apa kita tidak melihat hal seperti itu? Nggak kelihatan sama Mukim Banba. Kenapa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah tanggapan dari salah seorang ustadz muda terhadap si Muharrar yang membuat video di hadapan jenazah Gus Auzi yang kemudian memframing. Lantas bagaimana tanggapan ustadz muda tersebut? Langsung saja kita simak videonya. Mirisnya saat ini, dan sudah beberapa kali terjadi, banyak sekali terjadi, tatkala seseorang yang selama hidupnya itu membela nasabnya Bani Ba'alwi itu wafat, suka dijadikan bahan olok-olokan di dalam media sosial. Dan itu memang diajarkan dari si empunya, yaitu dari si Imbannya sendiri begitu. Itu suka digembar-gemborkan sedari awal bahwa si Imban itu punya teman, yang mana temannya itu Habib sendiri begitu ya, atau yang membela Habaib, dan mereka itu wafat meninggal yang mendahului si Imad begitu. Nah, ini suka dijadikan bahan gorengan, dilemparkan ke publik seolah-olah wafatnya itu karena kualat terhadap apa-apa yang dikatakan sama Imaduddin. Sebelum masuk kepada pembahasan dulu ya, kita mendoakan mudah-mudahan Gus Auzi ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, diterima Islam dan keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan di dalam kuburnya, dibangkitkan beserta orang-orang yang soleh, dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala beserta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan dalam keadaan sabar. Nah, apa yang kita saksikan di dalam video, yang mana videonya itu diambil oleh Muharrar ya, yang sering disebut kiai horor. Ini memang betul-betul horor. Yang mana Gus Auzi ini, sejauh yang saya ketahui, beliau itu katakanlah kembali dari mendukung tesisnya Imaduddin. Jadi tadinya mendukung, kemudian menarik diri begitu, sampai terjadi katakanlah yang disebut dengan mubahalah. Itu waktunya sekitar 2 bulan yang lalu. Dan membicarakan orang yang sudah wafat itu tidak elok ya, apalagi di dalam perkara-perkara yang sedari awal kita ada sangkaan. Dalam pengertian ini saya berbicara dari pihaknya Mukimat dulu ya. Berarti kan Gus Auzi ini wafat dalam keadaan katakanlah tidak ideal begitu dari perspektif mereka. Mereka itu menjadikannya konten di media sosial. Inilah yang menjadikan dilema begitu. Jadi saya mau masuk ke pembahasan ini ya dilema, karena orang yang sudah wafat. Saya tidak masuk ke pembahasan ini ya dilema juga, karena ini dijadikan bahan gorengan sama Mukimat, yang mana akhirnya saya ingin menjelaskan dari kedua sisi dulu. Nah, yang dilakukan oleh Muharrar ini adalah suatu perbuatan yang keji ya. Orang wafat, ini diambil videonya setelah yang bersangkutan ini meninggal dunia. Itu di selfie, ngambil foto selfie, ngambil video selfie, kemudian berbicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian diperlihatkan kepada jasad yang bersangkutan. Ini macam apa? Muharrar itu manusia macam apa? Kok bisa seperti itu? Dan ini kan teman ya.
terlepas dari apalah ideologi kedua orang ini berbeda pandangan terhadap satu permasalahan, di mana moralnya? Dulu tuh ada apa namanya YouTubers ya, namanya itu siapa, Logan Paul kalau tidak salah itu. Dia datang ke Jepang, kemudian di Jepang itu ada satu hutan yang mana hutan itu sering dipakai untuk suicide, untuk bunuh diri. Dan di hutan itu si Logan Paul itu selfie, entah foto atau video, foto kalau tidak salah, itu mendapat hujatan netizen yang sangat masif. Padahal kalau kita lihat dari perspektif agama, si Logan Paul ini ya kafir. Orang yang mati bunuh diri itu juga kebanyakannya ya orang-orang kafir juga. Nah di Jepang kok zone kita kan seperti itu akhirnya. Dan ini mendapat gugatan yang luar biasa. Si Muharrar ini dia ngambil video di hadapan jenazah yang mana jenazah itu adalah temannya sendiri. Malah dijadikan video untuk mengurai fitnah kepada orang-orang yang katakanlah masih mendukung atau masih di dalam hatinya menyimpan tasdik, membenarkan kepada Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu perbuatan yang bukan saya katakan tidak elok ya, ini biadab perbuatan Muharrar ini. Dan entah tuh ada siapa satu lagi yang dihadapannya dihadapkan kamera, kemudian seperti memberi salam kepada kamera itu. Dan ini akhirnya dijadikan bahan fitnahan oleh beberapa channel yang saya dapati, ada dari channel si AR News ya, kemudian dari channelnya si Gus Ahong, ya si Ahong lah kita katakan begitu. Ini menjadi bahan yang lihat ini setelah mubahalah 2 bulan dari situ, kemudian yang bersangkutan Gus Auzi ini wafat, meninggal dunia. Ini kita akan masuk ke situ ya. Insya Allah nanti kita akan membahas apa isi sebetulnya yang dikatakan oleh Al-Auzi di dalam katakanlah video yang mereka katakan itu adalah mubahalah. Jadi makanya kita itu harus jernih di dalam melihat permasalahan begitu ya. Realitanya ini orang menggugat Mukimad, bahkan sampai mendoakan Mukimad itu atau Imad lah ya dalam hal ini, sampai mendoakan si Imad itu apa? Kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan dari situ wafat. Yaitu sudah realitanya, mau gimana lagi kita? Realita ini mereka masukkan, ini wafat gara-gara mubahalah. Ini meninggal gara-gara mubahalah. Itu apanya? Narasinya tuh. Nah, jenis fitnah yang dimasukkan ke dalam realita ini adalah salah satu jenis fitnahan terkuat. Ya orang mau tidak mau harus melihat 2 runtutan kejadian ini terjadi, kemudian disambungkan, disebut di dalamnya itu ini karena mubahalah. Dan orang yang sedari awal tidak memakai pola pikir yang benar, hatinya tidak hidup, penglihatan akalnya tidak hidup, ini akan sangat mudah sekali untuk membenarkan, loh iya ya ini gara-gara mubahalah. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa saya katakan ini tidak ada hubungannya sama sekali? Yang namanya mubahalah itu dia mufa'alah, dia harus ada dari kedua belah pihak. Sedangkan yang dilaksanakan oleh Gus Auzi ini mendoakan laknat, bukan mubahalah. Dari situ saja ini sudah terlihat bahwa narasi mubahalah sebagai sebab dari wafatnya Gus Auzi ini adalah narasi yang fitnah, diada-adakan, tidak sesuai dengan kenyataan karena mubahalahnya tidak terjadi. Sekalinya Mukimad itu diajak benar-benar mubahalah, mereka yang nggak mau. Sekali-kalinya mereka itu diajak mubahalah, mereka tidak mau. Mubahalah itu harus harus bertemu dalam pengertian
harus saling lah minimal begitu ya. Kalau mau mubahalah online nggak tahu itu sah apa tidak nanti atas syarat dan rukunnya mubahalah, karena mubahalah itu ada syarat dan rukun, itu tidak terpenuhi begitu. Nah itu yang pertama ya. Jadi Gus Auzi ini melaknat Imad betul, mendoakan laknat kepada Imad betul, dan saya pun melakukan yang sama. Makanya kenapa saya membahas ini dari perspektif saya, karena dari perspektif saya ini tidak buruk. Jadi ini orang sudah wafat begitu ya, kita masih membicarakan, iya tapi dalam perspektif saya ini yang dilakukan Gus Auzi ini tidak buruk begitu. Nah nanti akan kita bahas insya Allah. Nah jadi mubahalahnya tidak terjadi begitu. Ini bukan sesuatu yang faktual, mubahalahnya bukan fakta. Ya mubahalahnya tidak terjadi, bagaimana bisa dinisbahkan ini secara adat kepada mubahalah, wafat karena mubahalah dengan Imad misalkan, atau dengan mukimat? Yang nggak ada, tidak terjadi itu mubahalahnya. Tetapi dilemparkanlah fitnahan, sesuatu yang tidak terjadi pada kenyataan, disebutkan itu terjadi. Itu fitnahan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, pola pikir seperti ini sudah pernah saya bahas juga. Ini bukanlah pola pikir baru. Orang-orang Nasrani, tatkala mereka itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak mubahalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau, malah mencari-cari alasan dan pada akhirnya hanya menyerahkan beberapa upeti begitu kepada umat Muslim saat itu. Malah mengeluarkan baju ya, jadi baju zirah, baju perang, kemudian senjata dan lain sebagainya, karena memang diajak mubahalah. Nasrani ini tidak mau, orang-orang Nasrani itu nggak mau saat itu, mengatakan bahwa jangan sampai kita itu bermubahalah dengan orang seperti ini. Tatkala melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dengan ada Sidna Ali di situ, ada Siti Fatimah di situ, ada Sidna Hasan Husain di situ, kita nggak bakalan menang, kata orang Nasrani. Akhirnya melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak mau bermubahalah. Lah akhirnya terjadilah kesepakatan di situ, yang mana orang-orang Nasrani ini pada akhirnya hanya membayar upeti saja kepada umat Muslim. Dan uniknya, kejadiannya ini fakta juga begitu, fakta juga. Tidak lebih dari 6 bulan, saya lupa waktu presisinya apa, 3 atau 6 bulan ya, kejadian tersebut. Dari kejadian tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini. Nah, sehingga di komunitas orang-orang Nasrani tersebar fitnah yang sama. Fitnahannya itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena mubahalah beliau sendiri. Itu bisa dicek. Itu menjadi menjadi argumentasi orang-orang Nasrani terhadap salahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bermubahalah tidak lama dari situ, 3 bulan atau 6 bulan dari situ wafat. Karena memang secara adat yang namanya mubahalah itu berlaku tidak lebih dari setahun begitu. Biasanya begitu. Jadi kalau misalkan ada yang bermubahalah itu tidak lebih dari setahun, itu laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadi kepada salah satu pihak yang bermubahalah ini. Nah, jadi sekali lagi polanya sama. Ajakan mubahalah dari Rasulullahnya terjadi, Nasrani menolak mubahalah itu pun terjadi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 3 bulan atau 6 bulan setelah kejadian itu pun realita yang memang betul-betul terjadi. Setelah itu baru dikeluarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena mubahalah. Itu fitnahnya. Dan ini sudah terjadi kepada kita. Jadi, kalau misalkan kita melihat ya, apa laknat yang paling besar sebetulnya yang bisa terkena kepada seorang mukmin? Laknat yang paling besar yang bisa terkena kepada seorang mukmin adalah kekafiran. Itu adalah laknat yang paling besar. Jadi, tatkala seseorang ini wafat dalam keadaan kafir, itulah laknat yang paling besar, karena ini akan menjadi sebab adi kekalnya siksa di neraka di yaumil qiyamah. Nah sekarang kita lihat ya sebetulnya nih, dan kalau misalkan mendoakan laknat, saya sekali lagi bilang, saya yang mendoakan, salah satu yang mendoakan laknat kepada si Imad itu. Sampai sekarang nggak ada masalah juga, dan kalaupun ada masalah sama saya pasti bukan gara-gara itu. Kenapa? Karena wilayah hak dan batil bukan pada wilayah seseorang itu mati dalam keadaan itu.
Al-Imam Bukhari itu wafat. Karena apa? Karena terfitnah. Jadi sudah banyak orang yang memfitnah. Imam Bukhari itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebelum keluar dari Bukhara. Itu wafat itu. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa kisah, dalam beberapa riwayat, malah wafatnya itu gara-gara didoakan oleh salah satu wali Malikiyah. Nah, karena tatkala Imam Asy-Syafi'i itu berpindah ke Mesir, orang-orang Mesir yang tadinya mazhabnya Maliki itu mulai terpinggirkan, hampir musnah tuh mazhab Maliki di Mesir. Yang mana sampai ada seorang Maliki meminta kepada wali yang Maliki juga, memintakan mudah-mudahan Imam Syafi'i ini segera wafat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menunjukkan Imam Syafi'i itu salah? Tidak. Tidak menunjukkan demikian. Ini perkara yang kalau kita memiliki khazanah yang lumayan lah begitu di dalam agama, kita tidak akan mempunyai kesimpulan konyol seperti kesimpulannya Muqimad ini. Nah, jadi ala kulli hal, kita akan pisah saja lah ya, pembahasan terhadap katakanlah yang quote and quote mubahalahnya Gus Auzi ini kita akan pisahkan dulu. Itu nanti di dalam video yang akan datang insya Allah. Cuma dalam video kali ini kita akan membahas ketololannya Muqimad dulu begitu. Ini adalah laknat yang nyata justru, yang mana mereka itu empati jadi hilang, kemudian syariat dihilangkan. Nah, itu yang dilaksanakan sama Muharrar itu. Apa begitu cara memperlakukan jenazah tatkala melihat seseorang itu wafat, tatkala melihat seseorang itu meninggal? Apa begitu cara memperlakukannya? Yang mana orang-orang barat saja yang tidak memiliki syariat itu langsung digugat tuh orang seperti itulah. Sekarang kelakuan Muharrar seperti ini malah banyak dipuji di media sosial, termasuk diantaranya sama si AR News, sama si sama si Gus Ahong. Lah tatkala melihat seperti itu, apa mereka itu nggak sadar bahwa si Muharrar ini sedang memiliki nir moral? Kalau kita tidak katakan nir syariat begitu, apa kita tidak melihat hal seperti itu? Nggak kelihatan sama Muqimad. Kenapa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tertutup. Tatkala dikatakan itu mubahalah padahal bukan, apa mereka itu kritis ke sana? Ini loh fitnah sebetulnya, bukan mubahalah, karena mubahalah itu harus mufa'alah, harus dua pihak. Apakah itu dilihat oleh mereka? Enggak juga. Kenapa? Hati mereka tertutup. Itu adalah laknat yang sebenarnya laknat. Tatkala kamu itu telah tertutup pola berpikir kamu, telah tertutup melihat sesuatu, ini mentatbik sebetulnya daerah mana, hukum apa yang masuk terhadap kejadian ini, dan kamu tidak bisa melihat itu adalah laknat yang nyata. Karena kalau caranya ini cara Muqimad seperti ini, berapa banyak orang yang sudah wafat, baik dari golongan Habibnya atau dari golongan kiainya. Apa ada kita itu tatkala misalkan kiai NU wafat, kemudian kita cari-cari ini orang itu Muqimad apa Muqibin ya, terus kita lihat, oh ini Muqimad wafat gara-gara mendukung Imad. Apa pernah kita kayak gitu? Atau nggak tahu kalau yang lain? Saya mah nggak bakalan mungkin sampai seperti itu, nggak bakalan mungkin. Nggak ada seperti itu. Nah, ini suatu hal yang sangat disayangkan ya. Cuman memang saya rasa perkara-perkara seperti ini tidak akan sampai berhenti. Ini akan terus-menerus terjadi karena memang sudah menjadi fitnahnya dan menjadi azab, menjadi siksaan bagi orang-orang yang memang sedari awal tidak menggunakan pola pikirnya. Kita itu sekarang sedang berada di dalam masa kekurangan kekurangan nalar. Kekurangan nalar. Siapa sekarang yang menyebutkan Nabi Adam itu bukan manusia pertama? Di kelompok mana? Di kelompok si Muqimad tuh. Itu adanya di Muqimad. Coba lihat yang aneh-aneh sekarang itu. Orang-orang yang kalau dibahas secara i'tiqad oleh ilmu aqaid, ilmu akidah oleh ilmu kalam, itu kada ayyakuna kafiron. Secara i'tiqad itu kalau kita bahas dengan hal itu, adanya di mana? Di wilayahnya orang-orang iman. Nah, kemudian kalau misalkan didoakan laknat, kemudian mereka itu wafat dalam keadaan itu khatir jiddan, itu perkara yang sangat mengkhawatirkan. Di mana sebetulnya laknat itu adanya? Ini mengkhawatirkan. Jadi ala kulli hal, saya rasa ini termasuk salah satu cara memfitnah yang lumayan dahsyat. Ya, kalau misalkan kepada orang-orang awam lumayan dahsyat karena mereka itu akan melihat kejadiannya yang memang betul seperti itu.
laknatnya dikeluarkan kepada Imad, kemudian orang yang melaknatnya tidak lama setelah itu wafat, kemudian di framing ini gara-gara mubahalah. Oh, itu kena sama orang awam itu. Ya, ala kulli halin suruh siapa jadi orang awam. Kalau misalkan sampai tertipu ya sudah, berarti sudah bagiannya di situ. Nah itu ya. Jadi ya memang pada akhirnya kita itu harus menyelamatkan diri kita masing-masing. Pada akhirnya kita itu harus berpikir dengan pikiran kita masing-masing, dan kita harus memiliki pola pikir supaya setiap kalimat yang keluar dari siapapun tentang apapun itu bisa sedikit banyaknya diteliti dulu sebelum dibenarkan, sebelum ditasdik. Karena tasdik itu adalah far'un an tasawwuri, itu adalah furu' dari tasawurnya. Jadi seharusnya kita mentasawurkan dulu ya, apa itu mubahalah, atau kalau ada mula'anah, apa itu mula'anah, kemudian kita mentasawurkan dulu apa syaratnya, apa rukunnya dari mubahalah, kemudian ini terjadi atau tidak, kemudian apabila tidak terjadi apakah bisa dinisbahkan seperti itu atau tidak. Itu seharusnya pola pikir yang ada di setiap umat muslim begitu, apalagi yang menisbahkan dirinya kepada santri salaf. Demikian, mudah-mudahan laknat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada Imad. Ini saya teruskan saja doanya doanya Gus Auzi ini. Mudah-mudahan laknat tercurah kepada Imad, dan kalau tidak bertaubat itu mudah-mudahan juga tercurah kepada orang yang sudah menggoreng masalah ini, yaitu kepada si Muharrar sama si Ahong juga begitu. Ya udahlah, itu udah senjata kita lah, mau ngapain lagi begitu, udah susah sekarang mah. Kalau mau mula'anah atau misalkan mubahalah ya sudah, tinggal hubungi saja. Kita mubahalah, ayo dalam hal apa begitu. Kalau mau ya kita mubahalah dalam hal apa, dan kalau misalkan memang perkara itu qat'i, saya mah nggak bakalan mikir dua kali. Ayo kita mubahalah dengan syarat dan rukunnya. Kita ngaji dulu nih. Mubahalah itu syarat dan rukunnya apa? Kemudian kita musalamah, apa objek yang mau kita mubahalahi? Apakah saya akan berani atau tidak? Nanti kita lihat. Selama perkara itu qat'i, saya berani. Tapi kalau selama perkara itu zonni, ya memang cuman orang-orang yang nggak faham qat'i dan zonni yang mau bermubahalah dalam perkara-perkara yang zonni begitu. Itu demikian, mudah-mudahan kita selamat dari fitnah akhir zaman. Sekali lagi mudah-mudahan Gus Auzi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh, dan yang ditinggalkan mudah-mudahan ada dalam keadaan sabar, terutama tatkala menjadi fitnah seperti ini. Amin. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.